Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Beberapa hari kebelakang, kasus beras sedang ramai dibicarakan. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai orang atau pedagang yang ada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ini untuk menjelaskan perbedaan antara beras premium dan beras medium. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Sugianto. Oke. Pak, ini kan sekarang kan yang lagi ramai dibicarakan itu adalah antara beras premium dan beras medium. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak apa beda dari beras premium dan beras medium ini? Oh ya, terima kasih. Jadi satu hal yang bisa membedakan antara beras premium dan medium adalah dari pertama kita bisa melihat dari segi fisik ya, artinya kita bisa melihat beras secara langsung bahwa yang masuk kategori dalam premium adalah kita bisa melihat bahwa biji atau berasnya itu kelihatan utuh-utuh, Pak. Utuh-utuh, dan di sini adalah tingkat kekeringannya juga beda. Kalau untuk premium adalah tingkat kekeringannya sekitar 13%, Pak. Tapi kalau untuk yang medium seperti bisa kita lihat bahwa dari warna biji pun juga sudah kelihatan. Warnanya dia lebih agak hitam. Terus kalau yang medium dia brokennya tingkat patahnya lebih tinggi. Di sini sekitar di atas 15%. Saya dengar itu kan ada beras, ada medium 1, ada medium 2, medium 3. Nah, itu bedanya di mana ya, Pak? Kalau bedanya dari mananya, Pak ya? Kalau medium 1, 2, 3. Kalau 1 mungkin kita sedikit lebih bagus. Kalau 2 atau 3 tuh dari warna pun juga sudah kelihatan nanti. Jadi kalau lebih medium 2 atau 3 dia cenderung lebih agak ke putihnya kurang. Jadi agak kecoklat-coklatan atau kehitaman seperti itu. Kalau yang medium juga, kalau kita bicara tingkat kekeringannya, dia pastinya lebih basah ya, artinya bisa mungkin 15 ke atas, 16 atau 17% seperti itu. Pemirsa, demikianlah informasi singkat yang bisa saya berikan. Krisna Dibremi melaporkan dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pesan dari Pak Saididu agar semuanya polisi itu untuk keuntungan petani, kira-kira begitu. Dan memang peradaban manusia pertama itu manusia melangkah ke peradaban itu adalah dari pertanian. Kata Profesor Gates dari Skotlandia. Karena itu kita undang juga Ketua AKTI, Jenderal TNI Muldoko, tiba-tiba udah jadi petani dari Panglima TNI. Dan ternyata ada dua ya Pak, petani AKTI. Karena kita juga dapat telepon dari AKTI satu lagi, dipimpin Padli Zon, jadi bingung juga. Silakan Pak Muldoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Dari perbincangan malam hari ini ada 3 hal yang menjadi persoalan krusial ya. Yang pertama adalah petani berkaitan dengan budidaya. Yang kedua, penggilingan padi kecil. Yang ketiga adalah persoalan tata niaga. Bang Karni, mungkin sebagian dari kita tidak menyadari bahwa khususnya para penikmat beras ini, ya, seolah-olah dia ada makanan di depannya atau di meja makan. Kurang paham seperti apa sebenarnya para petani itu berjuang sampai dengan barang itu menjadi tersedia di meja. Ada persoalan yang sangat berat bagi para petani ya. Seperti teman petani saya tadi dari Aceh ya. Setidak-tidaknya ada 4 persoalan yang dihadapi oleh para petani kita ya. Yang pertama adalah permodalan. Yang kedua persoalan teknologi. Yang ketiga persoalan hama. Yang keempat pasca panen. Itu. Nah, persoalan permodalan.
pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban para petani melalui subsidi, baik subsidi pupuk maupun subsidi benih. Tetapi juga tidak sepenuhnya apa yang menjadi keinginan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik di lapangan. Banyaknya penyimpangan atas distribusi itu, sehingga para petani sebenarnya tidak juga menikmati sepenuhnya upaya baik pemerintah itu. Contohnya, pada saat petani memerlukan pupuk, ternyata pupuk tidak ada di lapangan. Dan bisa-bisa juga pupuk subsidinya ada, tetapi dia tidak memiliki duit cash untuk membelinya. Ini persoalan pertama. Persoalan teknologi, petani kita masih terjebak dengan bagaimana bertanam secara tradisional, sehingga ya hasilnya itu sampai dengan saat ini tidak jauh dari yang diharapkan. Bisa dibayangkan, kalau petani menghasilkan hanya 4 ton, anggaplah 5 ton lah ya. 5 ton kali 4.000, berarti 20 juta. Biaya pertanian bagi mereka itu antara 15 sampai dengan 18 juta. Sehingga margin yang dia dapatkan itu tidak lebih dari 3 juta. Anggaplah 5 juta. Kalau 5 juta dibagi 3 bulan, maka pendapatan petani 1 bulannya itu hanya 1,8 juta. Ini kondisi yang dihadapi oleh para petani. Itu. Untuk itulah sebenarnya diperlukan sebuah teknologi, terobosan, metode baru yang diperlukan, yaitu persoalan intensifikasi menjadi persoalan kita bersama. Kita harus berusaha mencari benih unggulan yang pada akhirnya bisa menghasilkan yang cukup baik. Berikutnya juga ada terobosan bagaimana menumbuhkan pupuk organik yang pada akhirnya bisa membenahi persoalan tanah itu sendiri. Berikutnya persoalan teknologi. Tadi itu teman saya menyampaikan perlunya pendampingan bagi para petani. Saat ini memang ada PPL, hanya mungkin optimalisasi pekerjaan dari PPL itu kurang begitu berjalan dengan baik di lapangan. Ini mestinya menjadi sebuah atensi. Mungkin ya sebagian subsidi diberikan kepada mereka sehingga semangat bekerjanya di lapangan menjadi tinggi. Berikutnya persoalan hama, Bang Karni. Setidak-tidaknya ada 21 hama yang dihadapi oleh para petani. 21 hama untuk padi ini. Jadi petani itu betul-betul berdarah-darah untuk menghasilkan sampai dengan dapat beras itu ya. Itu. Terakhir adalah persoalan pasar. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, ya Pak Sputnik mengatakan bahwa kita semuanya sependapat ya. Kita semua menginginkan seperti itu. Pak Didu juga mengatakan bahwa ketahanan pangan itu jangan melupakan kesejahteraan petani. Jadi saya berharap semakin tinggi hasil jual para petani itu harus semakin diakomodasi. Itu jangan sampai seperti kemarin para petani itu menjadi takut tuh ya, menjadi bagaimana kalau penentuan harga seperti ini. Akan semakin sulit bagi para petani untuk eksistensi dalam melanjutkan pertanian. Itu saya ingin menyadarkan kita semuanya betapa sulitnya para petani itu bisa menyajikan sampai dengan di meja makan kita. Ya, itu. Terus bagaimana ini dengan perkembangan terakhir dengan adanya persoalan PT Ibu itu? Mungkin saran saya. Perlunya para pengusaha besar itu memiliki atau sebagai bapak asuh bagi para petani padi gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka juga punya tanggung jawab sosial untuk meringankan kehidupan para petani. Itu. Ini perlu mungkin seperti CSR-nya itu sebagian diberikan kepada para petani sehingga para petani itu sebagian bebannya bisa teringankan. Berikutnya, untuk subsidi perlu juga kita pikirkan apakah subsidi itu pupuk dan benih, apakah juga tidak perlu dipikirkan subsidinya mungkin di output, di beras, di padinya. Jadi dijual, dibeli mahal oleh Bulog, tetapi bukan berarti nanti berpengaruh langsung terhadap harga konsumen. Karena itu harga sebagainya disubsidi oleh pemerintah.
Karena apa? Karena memang persoalan subsidi yang ada di input ini, persoalannya juga tidak ringan. Berikutnya, untuk penggilingan padi. Kenapa sih penggilingan padi kecil itu tidak bisa bersaing? Karena begini, ada perbedaan teknikal di sini ya. Kalau penggilingan padi yang tradisional, yang kecil itu, tingkat pecahannya tinggi. Headnya itu atau kepalanya itu ya kurang lebih hanya 45%. Sedangkan kalau penggilingan besar, headnya itu bisa di atas 55. Dari sini sudah terjadi perbedaan harga yang luar biasa, efisiensinya. Untuk itu, ya penggilingan padi apapun dia tidak akan bisa bersaing, pasti tidak bisa bersaing dengan penggilingan padi besar. Karena dilihat dari sisi teknikal tadi, ya teknologinya. Untuk itu, agar mereka juga bisa survive, mungkin ada juga solusi. Apakah perlu mereka diberikan subsidi oleh pemerintah agar penggilingan padi itu bisa survive, yang kecil khususnya. Berikutnya, perlu dipikirkan rice to rice. Jadi mungkin penggilingan padi yang kecil itu cukup dia pecah kulit. Selanjutnya, untuk pecah kulit menuju ke glossy sampai dengan apa itu padi itu, beras itu kondisinya mengkristal seperti itu. Mungkin biar dia tidak tutup ya, biar dia tidak tutup penggilingan padi kecil itu, maka dia diberikan sebagian untuk bekerja dari padi ke pecah kulit, sehingga nanti itu diambil perusahaan besar yang namanya itu rice to rice ya. Nah, ini pembagian ini diperlukan sehingga mereka bisa hidup. Berikutnya untuk tata niaganya saya tidak bersentuhan ke sana, tapi intinya adalah semakin tinggi gabah petani itu dibeli, maka itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Itu Bang Ari yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Terima kasih, Jenderal. Rupanya cintanya udah pindah ke pertanian, Jenderal. Tapi nggak apa-apa, itu kata politisi Amerika George Irvin Perdue, pertanian adalah hati saya. Mudah-mudahan jadi hatinya Jenderal Muldoko. Tapi dari sekarang memang udah jadi passion saya di situ gitu ya. Udah passionnya udah di situ. Ini dari AKTI yang satu lagi, dia minta dibacain. Padlizon. Satu, negara melalui pemerintah harus hadir dan atur tata niaga gabah dan beras. Dua, segera dibentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang 18/2012 tentang pangan. Tiga, sektor strategis seperti listrik, BBM harus dikuasai negara. Begitu juga dengan beras oleh Bulog. Keempat, sebuah kebijakan tata niaga gabah dan beras harus menguntungkan petani yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan petani. Lima, perlu dirumuskan dan dikembangkan kemitraan antara petani dengan stakeholder pertanian lainnya yang saling menguntungkan. Semuanya ternyata bicara agar kesejahteraan petani meningkat. Tapi udah lebih setengah abad saya amatin, itu gak pernah berubah tuh nasib petani. Sekarang saya mau ke mantan ketua Perpadi Nelly Sukidi. Terima kasih Pak Karni. Oh, siap. Saya bukan mantan, masih aktif Bapak. Oh, masih aktif. Terima kasih Pak Karni diundang. Bapak-bapak di depan cukup. Izinkan kami menyampaikan Pak Karni. Ini apa? Persatuan Penggilingan Beras dan Pengusaha Beras seluruh Indonesia. Bang Karni, bicara beras tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Bicara beras harus dari hulu ke hilir. Itu porsinya sama. Definisinya, petani kita sudah banyak yang menjadi konsumen, Bapak. Betapa pentingnya hadirnya penggilingan padi. Tidak ada beras satupun
yang tidak lewat penggilingan padi. Tetapi ternyata ada yang lebih penting lagi Pak Karni. Penggilingan padi tidak ada petani, tidak jalan. Ini baru 2 komponen. Ada petani, ada penggilingan, tidak ada konsumen, juga tidak jalan. 3 komponen ini porsinya tidak bisa dipisah-pisahkan Pak Karni. Otomatis kalau salah satu komponen ini ada masalah, semua ada masalah. Salah satu, saya 25 tahun lebih Pak Karni di bidang beras. Dinamika hiruk pikuk saya tahu. Salah satu contoh, itu pernah terjadi gagal panen Pak Karni. Ini efeknya penggilingan nggak bisa giling, konsumen kena dampak. Baru di konsumen tadi, sekali lagi mohon maaf sekali, konsumen juga dipikirkan. Ada kawan saya dari Aceh tadi mengatakan, harga beras kalau bisa harus 7.000. Harga padi, apalagi padi. Padi kalau 7.000 itu gabah kering panen dikonversi jadi 50 kilo, jadinya 35.000. Mau jadi apa konsumen Pak? Itu kalau GKP. Di situ yang kita sebutkan adalah harus ada keseimbangan, harus ada kestabilan. Tadi setuju dengan Pak Jenderal tadi. Kita tidak munafik adanya pabrik beras, nyatanya memang berdampak. Tetapi setuju tadi, biar tidak mematikan yang kecil harus ada kerjasama tadi. Bikin PK, di situ ada timbul simbiosis mutualisme. Itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak saling menyalahkan, tapi baru terakhir Pak Karni, kalau sudah bicara 3-3-nya ini, kita baru bicara aturan. Aturan harus jelas. Pedagang itu profesinya memang pedagang Pak Karni. Tidak mungkin akan berpindah profesi karena kita bidangnya di situ. Nah, justru kita harapkan adalah aturan-aturan yang jelas. Saya tidak bicara PT Ibu, tapi kemarin ada riak-riak terjadi di Pasar Induk Cipinang Pak Karni. Di Pasar Induk Cipinang itu pasokan sehari 2.500 sampai 3.000 ton per hari. Bayangkan berapa manusia yang kehidupannya tergantung dengan kondisi yang ada itu berdiri mulai tahun 1973. Aturan yang kemarin masalah head, ini alhamdulillah pemerintah sudah merevisi. Sebelumnya ada tanda daftar pelaku usaha yang Permendak tahun nomor 20 tahun 2000. Itu direspon sama pelaku usaha, senang Pak, kita dukung karena ini akan memberikan data real kondisi yang ada, dan itu bentuk kewajiban kita selaku pelaku usaha akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tetapi kemarin sempat beredar bahwa Permendak nomor 27 yang harga beras hanya dibikin 1 harga, otomatis itu ada permasalahan. Otomatis yang pasokan yang biasanya 2.500 sampai 3.000 ton di Cipinang sempat masuk hanya 1.500 Pak Karni. Berarti itu drastis. Itu kalau terus menerus itu akan berdampak. Loh, artinya bahwa semua aturan itu tentunya kan harus dilihat kondisi. Tetapi alhamdulillah kemarin juga hadirnya Pak Menteri, pemerintah merespon, itu juga dilihat. Baru terima kasih tadi Bapak-bapak di depan sudah memberikan pemaparan, Pak Saidu, semuanya. Memang dalam bisnis beras, mohon maaf sekali lagi Bapak, tidak bisa kita hanya membela hanya petani. Mohon maaf, petani kita berhubungan tiap hari Pak sama petani. Tetapi jangan salah Bapak, di petani sendiri itu problemnya seperti apa, itu harus jelas. Siapa yang bertanggung dengan konversi lahan Pak? Mau diolah apapun tadi, kalau kawan tadi mempunyai 15 hektar udah kaya Pak sekarang. 4.000, saya jamin kali harga gabah, kali sekian, biaya berapa? 10 sampai 12. Kali sekian, itu kalau 15. Jangankan 15 hektar Pak, sekarang bapak-bapak turun ke desa, boro-boro 1 hektar, 1/4 hektar pun sekarang kadang-kadang udah gak punya. Problemnya juga di situ Pak Karni. Nah itulah termasuk aturan-aturan tadi, campuran, setuju Pak. Campuran itu kalau saya pelaku usaha justru kadang-kadang itu bisa menolong saudara kita petani. Karakternya Pak Karni, di daerah Demak itu kalau panen raya tidak semua penggilingan itu mempunyai dryer. Dryer itu pengeringan Pak. Itu kadang-kadang sudah panen, kalau panen raya terjadi di bulan 2,
bulan 3 itu panen raya Pak Karni. Itu kadang-kadang yang kita butuhkan itu sambil berdoa adalah sinar matahari. Pas saat jemur, boro-boro sinar matahari, yang ada hujan. Ini sudah prihatin kapan kita itu Pak. Nggak digiling kita butuh biaya, digiling kadar airnya 16. Dengan terpaksa digiling Pak Karni. Karena untuk biayai sekolah. Setelah digiling, dibawa ke Jakarta, khususnya di Pasar Induk Cipinang. Kalau kadar air itu sudah 16%, itu seminggu, itu kalau tidak diaduk atau dicurah atau dikeringkan dengan porsi yang kering, itu rusak Pak. Artinya bahwa curah ini menolong kalau kondisi seperti itu. Setuju dengan dari YLKI tadi Pak Tulus, tapi tunjukkanlah bahwa kalau memang aduk tujuannya untuk melakukan tujuan yang baik tadi, setuju. Tapi jujur kita akuin juga, kalau pandan wangi diaduk dengan jenis lain, dijualnya pandan wangi, ya tentu bahwa aturan itu juga harus diberlakukan. Intinya bahwa yang namanya pangan, yang namanya komoditi itu adalah pemerintah harus hadir Pak. Tidak bisa dilepas begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan tadi adalah jawabannya tidak mudah Pak Karni. Karena itu harus duduk bareng. Tidak bisa saling menyalahkan. Kalau memang besar salah, tentu ada konsekuensinya. Bahwa aturan yang berlaku adalah memang untuk kebaikan, pelaku usaha akan merespon kondisi yang ada. Tetapi kalau aturan itu tidak baik dan berdampak negatif terhadap kondisi yang ada, secepatnya pemerintah juga pernah salah Pak Karni. Itu harapan saya. Jadi setuju Pak Jenderal tadi, intinya tidak munafik hadirnya. Wong ternyata memang, mohon maaf sekali lagi, pabrik besar datang itu pasti ada izinnya kan. Ini sudah ada kondisi yang ada, tentunya bisa kerjasama dengan simbiosis mutualisme tadi. Kalau saya bicara menjustifikasi yang besar, ternyata realnya juga ada mematikan yang kecil Pak Karni. Itu yang kita rangkul. Ayo bareng-bareng bahwa negara butuh kondisi yang kondusif, kondisi yang aman, harga juga stabil. Contohnya ada yang mau berkatakan, oh tidak perlu ada Satgas. Buktinya Lebaran kita juga bisa merasakan hadirnya Satgas, bahwa kondisi bukan hanya beras saja Pak Karni. Ternyata segala sesuatu kalau negara hadir bisa merasakan betapa stabilnya berapa puluh tahun. Karena kita sendiri capek Pak Karni kalau memang udahlah, kadang-kadang kalau udah jelek itu yang jadi objek itu pedagang. Udah paling gampang itu adalah jelekin pedagang Pak. Tapi padahal betapa pentingnya peran pedagang untuk negara belum hadir, kita sudah hubungan Pak Karni sama petani. Kebetulan saya punya penggilingan di Jawa Timur. Artinya kita sudah hubungan. Nah ini yang harus kita jaga. Jangan saling menyalahkan, jangan mencari objek, hanya menutupin kekurangan-kekurangan apabila pengambil keputusan itu salah Pak Karni. Terima kasih Pak Karni. Pak, interupsi dari petani. Ini banyak yang protes, katanya itu goblok bego itu orang, ini berpuluh orang. Karena harga padi 7.000, harga beras hanya 14 hingga 15.000. Kalau dibilang harga beras 35.000, banyak rekan saya petani yang marah-marah di sini. Kita semua tahu hitung. Dan bagi orang-orang yang merasa keberatan beli beras mahal atau padi mahal, suruh semuanya balik kanan pulang ke desa, tanam padi. Tanam padi akan menjadi jaring pengaman sosial yang natural bagi bangsa Indonesia. Tak usah lagi bagi-bagi uang BLT. Suruh semua balik kanan pulang kampung. Nggak ada sawahnya. Hah? Nggak punya sawah. Banyak sawah di Merauke. Ini, pemerintah Pak, udah cetak, tidak ada yang tanam. Yeah. Dan sekarang kata Pak Nelis, tanam padi biaya 12 juta. Saya kasih Pak Nelis 15 juta. Datang Aceh tanam. Saya tunggu. Tak akan bisa panen. Tentu saya harus jawab ya Pak. Jangan Bapak bilang 12 Ya udah. Ada stop dulu supaya. Cukup Pak. Gini Pak, yang protes Bapak lihat. Sabar. Nanti darahnya tinggi tuh. Iya, kita kalau yang baik-baik. Iya. Makanya saya terima interupsi Anda. Kalau nggak saya potong tadi. begini Pak, semua itu kan pakai rumus. Kalau GKP dikonversi itu 50% Pak Karni. Contohnya pemerintah menggunakan harga gabah 37. GKP
dikonversi menjadi beras ketemunya 73. Bahwa semua itu tidak ngitung ngawur, tentu saya itu bermitra dengan Gapoktan. Saya itu bermitra sama kawan-kawan. Tidak mungkin kan menghitung, kecuali kalau GKG, gabah kering giling, dikonversi akan menjadi 62, 63. Itu Pak, karena pemerintah sendiri kan menggunakan kalau gabah 37, berasnya 73 dikonversi, kalau GKP, kalau gabah kering giling ketemunya kan 46. 46 ketemunya juga beras jadi 63. Semua kan pakai rumus. Saya tentu tidak mungkin lah saya itu Ya, saya berenda itu. beliau itu protes kenapa jadi 35.000. 70.000 kali ya Pak, gabah loh Pak, kali dikonversi 7.000 kali 50%, Bapak hitung dengan rumus yang bulog sementara dipakai ini 3.500 Bapak. Ini semua kan pakai hitungan, bukan saya asal jawab. 35.000. Saya punya matematika tambah goblok. Saya matematika terbaik dari SD sampai saya lulus perguruan tinggi. Saya tidak pernah ketemu orang begitu goblok. Dari 7.000 GKP bisa jadi beras 35.000. Saya tantang. Baik. Hitung, taruh papan tulis. Hitung. Kita udah tangkap, oh saudara. Ya Bapak, artinya kan gini, bahwa kalau gabah sekarang, gini loh Pak maksud saya, kalau gabah sekarang 37, berasnya kan jadi 73. 74. Ya, APP dari Bulog Ya. Bapak. Artinya bahwa itu yang dipakai kan. Ya. Kalau gabahnya saja ini sekarang sudah 7.000, udahlah sekarang dihitung berapa? Ya maksud ketemu. beliau kalau 7.000 harusnya 14 atau 15, bukan 35. Kan tinggal kali tiga itu Pak. Saya tidak berdebat di situ karena saya juga hubungan sama. Oke, saya sebetulnya mau tanya Anda bukan soal itu. Iya, artinya gitu. Kok Anda dari tadi tidak bicara tentang ijon? Gimana Bapak? Ijon. Apa tadi kita juga bebannya lagi, dia udah kena diutangin duluan sama pedagang. Setuju Bapak. Jangan pedagang pengusaha penggilingan juga yang kasih ijon. Ijon terbentuk itu karena kurang hadirnya pemerintah dalam hal ini. Mohon maaf bahwa penggilingan kecil itu untuk mendapatkan akses yang namanya perbankan Bapak, itu tentu juga akan beda. Sehingga ini akan dimanfaatin sama yang pemodal yang mempunyai kapasitas untuk memberikan pinjaman terhadap kawan-kawan kita petani tadi, sehingga kalau jual pun itu akhirnya akan dibeli orang yang merasa memberikan. Itu bisa dikatakan kadang-kadang pahlawan Pak. Kalau lagi musim rendeng itu kadang-kadang untuk mendapatkan itu tidak semua orang. Dia nggak punya duit, ada yang minjamin, Ya. pahlawan. Tapi yang bikin mereka tetap melarat juga itu, karena itu bunganya besar dan kemudian jualnya murah. Justru itu harusnya negara hadir dalam bentuk menghapus ijon ini, hadir dalam bentuk yang namanya bantuan atau controlling dari pemerintah dalam hal itu Pak. Yang mengijon ini pedagang besar atau pedagang kecil atau pedagang penggilingan? Tentu yang punya modal Bapak. Kalau penggilingan kecil itu hanya kadang nyewain penggilingan aja Bapak. Baik, Terima kasih Bapak. Saya ke Dede, mana Dede? Dede ini pengusaha beras Kerawang. Apa pengijon juga? Tidak, Pak. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang ijon itu Pak Karni, itu harus ada peran pemerintah. Dalam hari ini pemerintah atau Kementerian Pertanian punya pasukan di lapangan itu, yaitu Gapoktan Pak. Nah ketika Gapoktan ini punya koperasi, mereka akan pinjam ke koperasi Pak, para petani itu. Contoh yang sudah dilakukan di Gapoktan kami Pak, kami mendapatkan dana bantuan PUAP 100 juta. Itu kita awal distribusi ke anggota itu sekitar 50 orang. Nah itu dengan
beberapa musim berjalan, sekarang alhamdulillah sudah di angka 300 juta Pak. Nah, walaupun belum semua anggota kami belum dapat pinjaman tersebut, tapi sedikit banyak sudah banyak membantu Pak. Minimal sekarang sudah 150 anggota yang sudah mendapatkan itu. Nah, maksud kami ketika semua gapoktan di desa atau minimal level kecamatan aja ada satu gapoktan yang bikin koperasi yang besar, kemudian petani diberi pinjaman dari koperasi tersebut, itu akan meminimalisir praktek ijon tersebut. Itu sudah terjadi di gapoktan kami. Nah, terkait dengan permasalahan sekarang Pak, tadi ada beberapa komentar bahwa dengan hadirnya penggilingan besar itu bisa mematikan penggilingan kecil. Memang ada banyak kejadian seperti itu, tapi bukan salah satu atau bukan satu-satunya penyebab penggilingan kecil jadi tutup atau bangkrut Pak, adanya dengan hadirnya penggilingan besar tersebut. Karena begini, contoh real di daerah kami itu penggilingan kecil masih bisa eksis Pak sampai sekarang. Padahal harga gabah sekarang 5.300. Nah, penggilingan yang statis mereka masih pakai ya mungkin dibawa ke pasar, kemudian harga ditekan oleh tengkulak beras dan mereka merugi. Itu pada akhirnya mereka nggak lanjut gilingnya. Tapi ada beberapa penggilingan Pak di daerah kami, mereka punya inovasi-inovasi baru. Jadi seperti mereka sebelum belanja gabah itu menawarkan dulu ke toko, Anda butuh beras harga berapa? Contoh harga 9.000. Oke, saya bisa menyiapkan. Belanjalah dia dengan harga 5.000 atau 51 gitu ya. Nah, ketika digiling dan mereka dapat di harga contoh 88 gitu Pak. Itu mereka ada untung, ada margin yang didapat dari situ. Tapi dengan catatan bukan dibawa ke pasar. Yang terjadi sekarang nih di Karawang Pak, itu mereka bawa ke toko langsung. Jadi maksud saya bercerita tadi itu ada satu rantai yang memang perlu dipotong dalam pemasaran ini. BKP di bawah Kementerian Pertanian Pak punya program namanya PUPM. Itu dari gapoktan beras yang digiling itu dikirim langsung ke toko atau ke warung dengan harga 7.700. Kemudian toko dikasih margin 300 rupiah. Jadi mereka menjual dengan harga 8.000. Nah, program-program seperti itu saya kira sangat relevan untuk saat ini. Karena bagaimanapun ketika kita mengirimkan beras ke pasar, itu ada satu ongkos transportasi ya dan biaya kuli. Kemudian di pasar itu yang beli beras dari kami atau dari produsen itu mereka akan mengambil margin minimal 200 rupiah mungkin ya. Dan juga ada biaya bongkar dan muat seperti itu. Kemudian dari pasar dikirim ke subagen atau apalah namanya ya. Itu ada transportasi juga. Nah, di situ ada transportasi dan juga ada biaya operasional untuk bongkar muat. Dari subagen mungkin ke pengecer atau ke siapa lagi gitu. Nah, dari urutan mata rantai tersebut itu banyak biaya-biaya yang membengkak Pak. Dari yang tadinya 9.000 mungkin nyampe sana sudah 12.000. Nah, maksud saya di sini ketika pemerintah intervensi atau pemerintah ikut campur dalam hal pemasaran beras ini, itu akan memotong rantai pasok itu Pak. Jadi yang tadinya konsumen menikmati harga 13.000 dengan dipotong rantai pasoknya itu bisa harga 9.000 atau 10.000. Rantai yang mana yang Anda maksud dipotong? Dari penggilingan ke pasar itu ada ongkos Pak. Kemudian di pasar itu kan ada margin yang diambil, pasti itu. Jadi harusnya langsung dari penggilingan langsung ke toko atau ke warung seperti itu. Jadi ada banyak rantai yang dipotong di situ. Nah, itu salah satu usulan kami ke pemerintah bahwa tolong dikaji dan dikembangkan
program PUPM yang sudah ada di BKP kementeriannya. Kemudian untuk harga tadi Pak dari petani ya yang harga 5.300 itu ketika kita tanya apakah petani untung, mereka jawab nggak untung. Karena apa? Karena pada saat ini contoh di Karawang Pak itu ada yang dapat hasil panen itu 2 ton per hektar Pak. 2 ton per hektar. Itu perlu kita evaluasi di situ. Nah, dalam ini masukan buat Kementerian Pertanian bahwa ketika petani mendapatkan harga yang bagus dengan tonase yang bagus atau hasil panen yang bagus, itu tentunya akan akan menguntungkan petani. Tapi ketika harga bagus, hasilnya sedikit, petani juga tidak untung. Atau harga tonase bagus, hasil bagus, tapi harga rendah, itu juga tidak untung. Nah, kaitan dengan harga penggilingan besar Pak Karni, saya tidak bicara salah satu penggilingan besar ya, karena pada saat ini walaupun penggilingan itu sudah tutup, yang sedang ada kasus sekarang, pada kenyataannya penggilingan besar yang dari luar daerah itu masuk ke Karawang Pak. Contoh mungkin dari Indramayu atau dari Lampung dan juga Jawa Tengah. Itu sedikit banyak mengganggu harga. Karena bagaimanapun ketika mereka datang ke Karawang dengan dengan transportasi yang ada, itu mereka tidak mungkin pulang kembali dengan tangan kosong. Ketika mereka tidak dapat barang, contoh orang lokal di Karawang membeli dengan harga 5.000, mereka tentu tidak akan dapat barang. Nah, akhirnya mereka naikkan harga, udah saya beli 51 atau 52. Nah, jadi mungkin perlu diatur bagaimana teknis pembagian wilayah atau istilahnya regionalisasi seperti itu. Jadi penggilingan yang besar di luar daerah. Ya kalau di daerah Anda penggilingan besarnya ditutup, ya layak dong dari daerah lain masuk. Ya betul. Kalau itu nggak boleh pula, itu terlalu jauh juga. Maksud saya bukan nggak boleh Pak Karni. Maksud saya seperti ini. Kejadian sekarang kenapa harga tinggi? Itu juga terkait dengan hasil panen. Kalau di Indramayu sekarang panennya bagus, atau daerah Jawa Tengah lah bagus ya, mungkin orang Indramayu nggak akan jalan ke Karawang Pak. Mereka lebih cenderung ke daerah Jawa Tengah. Nah, masalahnya sekarang di mana-mana hasilnya sedikit, kemungkinan ya, karena saya lihat harga bertahan tinggi ya, memang menguntungkan buat petani, apalagi dengan hasil sedikit. Tarik menariknya apa kita pro terhadap harga petani naik atau tidak, atau kita lebih ke konsumen, kan tarik menariknya di situ. Betul. Yang Anda bilang malah menguntungkan petani. Saya kira saya lebih nyari tadi yang hubungan dengan kasus ini, bukan apa masalah keseluruhan di Karawang sana. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya. Pemirsa, pemikiran dan hati yang sederhana dari petani di sawah yang kecil di sebuah desa itu adalah pusat dunia kita, kata Fukuoka, filosof Jepang. Kita rehat sejenak.